Renovasi hati bata demi bata, bongkar yang lama, bangun yang baru. Grup chat es teh manis panas langsung meledak. Helen mengetik, "Guys, Arya ngajak ketemu." Ruli, yang entah bagaimana selalu menjadi orang pertama merespons, langsung menembak, "Kapan?" Dan saat Helen menjawab bahwa ia belum membalas pesan Arya, Ruli dengan semangat yang hanya bisa dimiliki seorang Ruli, menyatakan diri siap menyamar. "Gue temenin, gue bakal nyamar jadi potke atau... Oh, gue tahu. Gue pakai topi jerami lebar, kacamata hitam, baju hitam-hitam. Dijamin gak kelihatan." Putri dengan ketenangannya yang khas langsung bertanya inti masalah. "Len, dia mau ngapain? Tahan dulu." Nana bahkan lebih tegas. "Dih, sok penting, gak usah dijawab. Awas kalau lo jawab." Tapi Helen sudah memutuskan. "Gue mau beresin ini, capek gue. Ini akan jadi pertemuan terakhir." Putri mengangguk lewat teks. "Make sense." Nana mengomel. Ruli mengancam tak mau mandi kalau Helen tak segera menentukan waktu. "Kalau nggak jadi sekarang, gue nggak mandi. Jangan sampai gue mandi terus lo nggak jadi ketemuan." Nana menyahut khas. "Rul, mandi Rul, bau tahu." Helen masih mengetik. Typing, tak kunjung mengirim. Ruli frustasi. Typing terus. Dan tanpa peringatan, Ruli meluncurkan grup call. Nana menjerit lewat teks, "Ngapain lo pakai grup calling segala? Males gue." Putri dengan ketenangan seorang cowok yang terbiasa mengambil keputusan mengetik, "Len, you decide. Jawab si Arya, lo mau apa enggak ketemuan? Jangan didiemin karena lo akan kena teror terus nantinya." Nana mulai melantur, bercerita tentang masa lalu, tentang Bram yang pernah menyamperi sekumpulan cowok yang mengganggu mereka di warung malam-malam. Bram langsung nyamperin cowok-cowok itu, padahal mereka banyakan. Dan di tengah keriuhan itu, Helen masih di sana. Jemarinya menggantung di atas keyboard, hatinya berperang antara keberanian dan ketakutan. Sabtu pagi yang tenang di Jakarta. Cahaya matahari menyusup lewat celah tirai apartemen Helen, menyinari meja kerja minimalis, tempat laptop peraknya menyala. Secangkir espresso mengepul tipis di samping mousepad. Aromanya bercampur dengan wangi flora fruity yang samar dari tubuh Helen. Jemarinya menari di atas keyboard, merapikan draft laporan proyek. Namun, pikirannya tak benar-benar di sana. Sisa-sisa adrenalin dari insiden lift bersama Bram masih membekas. Kalimat tentang fakta nomor 8 berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak yang tak mau berhenti. Alunan lembut Fix You dari Coldplay mengalun pelan dari speaker kecil di sudut meja, seolah menjadi soundtrack sempurna untuk pagi yang belum selesai menyembuhkan dirinya. Tapi dunia nyata tak pernah memberi jeda. Satu notifikasi WhatsApp muncul di layar. Nama yang membuatnya menelan ludah. Arya. "Len, kita perlu ketemu. Penting. Please." Helen menatap layar lama. Nama itu masih sanggup membuat perutnya mual. Mantan yang dulu ia sebut soulmate, kenyataannya toksik. Penuh drama, manipulatif, menguras jiwa dan raga. Baru 2 minggu lalu, Arya memamerkan pacar barunya di media sosial. Padahal mereka tak pernah resmi putus. Dan sekarang, seperti bayangan yang tak bisa disapu, dia muncul lagi. Helen menggigit bibir bawahnya. Separuh dirinya ingin mengabaikan pesan itu, menghapusnya, berpura-pura tak pernah melihatnya. Tapi separuh lagi tahu, kalau tak diselesaikan sekarang, Arya akan selamanya menjadi unfinished business yang menggerogoti kewarasannya. Ia menarik napas panjang,
lalu membuka satu-satunya tempat pelarian yang selalu ada. Grup WhatsApp Es Teh Manis Panas. Sabtu, pukul 15.30. Matahari sudah tak seterik tadi. Cahayanya melunak, bergeser ke nada keemasan yang memeluk jalanan Jakarta menjelang sore. Helen melangkah masuk ke coffee shop yang hanya berjarak 250 meter dari stasiun MRT. Gayanya seperti biasa, effortlessly chic. Kemeja linen putih tulang yang longgar, lengannya digulung sampai siku dengan presisi santai. Crop jeans biru muda membalut kakinya, dan sepasang espadrilles abu-abu membuat langkahnya ringan nyaris tanpa suara. Rambutnya dikunci rendah, dihiasi bandana kecil berwarna mustard yang terikat manis. Tote bag besar tersampir di bahu, menyimpan 1000 pertahanan diri yang tak terlihat. Ia menghela napas, menatap sekilas refleksi wajahnya di cermin penuh tulisan di balik meja kasir. Kacamata hitam masih bertengger di wajahnya, mengamankan ekspresi. Setelah mengambil espresso keduanya hari ini, Helen memilih duduk di meja yang agak mojok. Strategis, cukup tersembunyi, tapi punya jalur keluar yang jelas. Hari ini bukan soal nostalgia, apalagi rekonsiliasi. Hari ini soal menutup pintu. Ingat itu, Helen. Ponselnya masih menempel di telinga. Suara Putri dari seberang sana terdengar tajam dan protektif. Lo beneran mau ketemu dia sendirian? Ya, katanya cuma ngobrol sebentar. Ngobrol apa? Green flag versus red flag? Jangan-jangan lo pulang bawa trauma baru. Helen mendesah pelan. Put, gue bisa handle. Famous last words. Pintu coffee shop berdering. Otomatis Helen menoleh. Dan di sana, berdiri di ambang pintu dengan aura, lihat gue yang tak bisa ditiru siapapun, Arya Wiratama Sirait. Terlambat 20 menit. Seperti biasa, Arya masuk seolah coffee shop itu adalah panggungnya. Kemeja hitam slim fit membalut tubuh atletisnya. Lengannya digulung pas di bawah siku, dengan kalkulasi yang nyaris teatrikal, menonjolkan Rolex Submariner Hulk yang berkilat setiap kali terkena cahaya lampu kafe. Seolah jam itu bukan sekadar penunjuk waktu, melainkan piala pamer yang harus dilihat semua orang. Langkahnya panjang dan penuh percaya diri, meninggalkan jejak aroma Dior Sauvage yang menusuk bahkan sebelum tubuhnya sampai ke meja Helen. Bagi Arya, parfum itu adalah pernyataan. Gue macho, gue sukses, lo rugi ninggalin gue. Helen mendengus pelan di balik cangkirnya. Persis kayak dulu. Orang ini selalu berhasil bikin semua orang terpesona. Semua. Kecuali gue sekarang. Helen, Arya menatapnya. Suaranya rendah, hangat, terlatih. You look so beautiful. Sambil membuka kedua tangan dan mencondongkan diri ke depan Helen, berniat mencium pipinya. Helen menampik, tetap duduk kaku, tanpa ekspresi. Save the compliments, Arya. Kita langsung aja. Aku gak nyangka kamu mau ketemu. Arya membuka, duduk di hadapan Helen dengan gestur santai yang terlalu diperhitungkan. Helen tak bergeming. Don't flatter yourself. Aku cuma pengen nutup buku, bukan buka bab-bab baru. Arya tertawa mendengus. Matanya menyorot tajam, seperti predator yang baru saja diingatkan bahwa mangsanya punya cakar. You are such a drama queen. Kamu mutusin aku di media sosial, mempermalukanku. Berapa banyak orang yang mention aku dan menghujatku. Puas kamu? Helen merasakan darahnya mendidih. Wait, what? Hari itu aku ulang tahun. Kamu gak menghubungi aku, malah upload foto sama cewek baru. Kalau gini, siapa yang mutusin siapa? Len, kita waktu itu kan lagi dingin. Aku pikir kamu udah ngerti arah hubungan kita. Arya membalasnya dengan nada yang menyiratkan bahwa semua ini seharusnya sudah dimaklumi.
bahwa Helen yang salah karena tidak memahami sesuatu yang tak pernah dikomunikasikan. Kamu bilang aku mutusin kamu karena postinganku. Padahal aku posting itu, it was an accident by the way. Karena kamu secara terbuka posting foto bareng cewek lain di hari ulang tahunku. Arya diam sesaat. Lalu suaranya melembut, berubah menjadi nada setengah merayu yang sudah Helen hafal di luar kepala. Ya udahlah, itu masa lalu. Aku emang salah timing, tapi kan kamu juga yang suka bikin ribut duluan. Helen mengepalkan tangannya di bawah meja. It's so you. Sekarang kamu anggap ini semua salahku, gitu kan? Udahlah Len, gak usahlah digede-gedein. Kamu apa-apa dibikin drama. Kita anggap yang kemarin itu gak ada. Please, tolong hapus postinganmu itu, oke? Arya condong ke depan, menatap dalam, jemarinya perlahan mengelus punggung tangan Helen. Kita mulai lagi dari awal. I love you, Len. I can't live without you. You know that. Jantung Helen berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan kemarahan yang sudah terlalu lama ditahan. Bibirnya terkatup rapat. Perlahan, ia menarik tangannya dari sentuhan Arya. Aku gak bisa ngebayangin kamu sama orang lain, Len. Kamu harus sama aku. Hanya kamu yang ngerti aku. Arya, cukup. Please, don't leave me, sayang. Sejenak Helen tergetar. Ia tahu, Arya selalu mengatakan hal ini setiap kali mereka habis ribut berat. Pertengkaran yang berkali-kali. Dan setiap kali kalimat itu terucap, ada getar yang datang, mencoba meluluhkannya. Tapi kali ini, di balik getar itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang sudah cukup lama menunggu untuk disuarakan. Kali ini gue harus kuat. Harus kuat. Kalimat yang kemudian terucap dari bibirnya tegas dan final. Enough is enough. Helen, please. Arya, kita udahan. Cukup. Aku sudah gak sanggup. Rahang Arya mengeras. Transformasinya terjadi dalam hitungan detik. Dari memohon menjadi menghakimi. Dari lembut menjadi tajam seperti pecahan kaca. Fine, kamu tahu aku gak suka. Tapi kamu bikin aku sampai harus begging kayak gini. Di balik tampang sok baikmu, ternyata kamu manipulatif. Fine. Dalam sekali entak, Arya bangkit dari kursinya. Kursi bergeser kasar, menimbulkan suara decit yang membuat beberapa pengunjung menoleh. Dan bak flamboyan yang merasa menang perang, Arya berjalan menuju pintu keluar dengan langkah lebar penuh amarah. Gak semudah itu, Len. Gak semudah itu. Pintu coffee shop menutup di belakangnya. Helen bengong. Kehabisan kata-kata. Lagi-lagi seperti ini. Arya selalu punya cara untuk membalik semua narasi. Membuat Helen yang memutuskan terasa seperti Helen yang bersalah. Dan meskipun ia tahu itu semua hanyalah permainan, sengatan kata-katanya tetap membekas. Helen pulang dengan perasaan yang bergemuruh. Langkahnya berat memasuki apartemen, dan begitu pintu tertutup di belakangnya, seluruh pertahanan yang ia bangun sepanjang sore runtuh seketika. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa, dan tangis pecah. Bukan tangis patah hati, melainkan tangis kemarahan. Air mata yang sudah terlalu lama ditahan mengalir deras bersama setiap ingatan tentang kata-kata Arya yang memutarbalikkan segalanya. Tapi Helen tidak sendiri. Emergency call ke grup es teh manis panas tak perlu waktu lama untuk dijawab. Dan ternyata ketiga sahabatnya sudah menunggu di area bar samping kolam renang apartemen Helen. Mereka tahu Helen pasti memerlukan pasukan penyelamat. Ketiganya menyerbu masuk seperti tim SWAT versi diskon, lengkap dengan seragam weekend andalan masing-masing. Putri mengenakan summer dress bermotif bunga kecil. Di tangannya, sebuah bucket besar ayam goreng isi 9 potong. Karena comfort food adalah bahasa cinta paling universal.
Ruli datang dengan oversize army green jacket, hoodie dipakai sebagai pengganti jilbab, daypack menggantung di punggung, sandal gunung di kaki, dan mulut yang sudah siap tempur untuk ngoceh tanpa jeda. Nana, paling santai di antara semuanya, muncul dengan sleeveless shirt putih, celana pendek, sandal jepit, dan memeluk kotak karton berisi aneka cemilan dan minuman, seolah itu harta karun paling berharga di dunia. Ruli langsung nyelonong ke dapur. Gue bikinin teh manis panas dulu, atau mau langsung soju campur nutrisari biar greget. Helen mendengus mendengarnya. Separuh ingin tertawa, separuh masih ingin menangis. Kalian tuh... Oke, spill now. Putri duduk di karpet, menyorongkan bucket ayam goreng ke arah Helen yang menggeleng pelan. Helen menarik napas gemetar. Dia masih sama, masih nyebelin, masih self-centered, masih bikin gue questioning my worth. Matanya kembali berkaca-kaca. Ruli sudah duduk di beanbag, memasang pose serius ala psikolog. Punggung tegak, tangan ditumpuk di pangkuan, ekspresi penuh wibawa yang jelas dibuat-buat. Pertanyaan reflektif, lu nangis karena dia masih sama, atau karena deep down lu masih berharap dia berubah? Sebuah bantal sofa melayang dan mendarat tepat di wajah Ruli. Shut up! Putri melotot ke Ruli. Lu tuh kalau konseling bukannya nyembuhin, malah bikin luka tambah perih. Gue beneran capek. Lanjut Helen, suaranya pecah. Capek harus mikirin apakah dulu gue salah. Capek terus dihantui bayangan kalau dia yang benar. Nana bergeser mendekat, menggenggam tangan Helen dengan lembut. Len, listen. Green flag itu bukan orang yang sempurna, tapi orang yang bikin lu merasa aman, gak bikin lu mempertanyakan diri sendiri tiap detik. Ia menjeda sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang tak bisa ditawar. Arya, dia walking red flag dengan LED neon. Helen terdiam. Kata-kata Nana masuk, meresap ke tempat yang tepat, tapi lukanya masih terasa segar. Ruangan hening sesaat, hanya terdengar hembusan napas dan dengungan Aceh. Keheningan itu dipecah oleh pekikan Ruli yang tiba-tiba melompat dari beanbag. Guys, lihat deh, gue dikirimin video nih sama temen gue dari Bali. Keempatnya langsung berkerumun. Di layar ponsel Ruli, sebuah video menampilkan suasana pesta dan di sana terlihat jelas Arya. Mabuk berat, memeluk seorang perempuan, memaksa menciumnya. Adegan berikutnya, perempuan itu menampar Arya dengan kekuatan penuh. Suara tamparan itu bahkan terdengar jelas di rekaman. Ini asli bahan blackmail, cakep! Teriak Ruli penuh semangat. Matanya menyala, seperti baru menemukan harta karun. Gue tinggal upload ke TikTok, dijamin trending. Kalau kita berhasil ngejatuhin Arya, apa hadiahnya? Gue minta dibeliin kroffel isi bakso. Putri meringis. Lo kok random banget sih, Ru? Ya udah, kalau enggak minimal voucher GoPay lah. Tuh, gak usah lah, itu jahat, kata Helen pelan. Bukan jahat, itu edukasi publik. Jangan percaya sama orang yang kelihatan sempurna. Padahal mah sampurasun, mohon maaf. Semua nyenyir, kecuali Helen yang masih ragu. Tapi Ruli tak memberi kesempatan Helen menolak. Jemarinya sudah menari di layar ponsel. Mengunggah video itu ke akun alter TikToknya dengan caption, Rolex jalan, otak nggak ikut jalan. Tagar toxic alert. Tagar upgrade kelakuan bukan upgrade. Jam tangan. Boom. Tak sampai 24 jam. Viral. Tentu saja viral. Arya Wiratama Sirait, pengusaha muda tampan yang sedang moncer, follower Instagram nyaris 1 juta, berulang kali diwawancarai media bisnis dan fashion ibu kota, bahkan kabarnya ditawari main film. Semua itu kini berhadapan dengan satu video berdurasi belasan detik yang menghancurkan citra sempurna yang ia bangun bertahun-tahun.
Minggu sore, mereka berempat masih berkumpul di apartemen Helen. Mumpung weekend, mumpung kesibukan belum menghajar, sleepover adalah pilihan terbaik. Nana yang sedang mengecek beberapa portal media online dari laptopnya, tiba-tiba berteriak dengan suara yang membuat seisi ruangan terlonjak. "Hei, dengar semua! Gue bacain ya!" Seorang pengusaha muda berinisial AWS, pewaris tahta seorang Taipan, melakukan seksual harassment di Bali. Mission accomplished. Ruli mengangkat gelas tehnya tinggi-tinggi. Nana berlari ke kulkas mengambil minuman dingin. Putri mengangkat cangkir tehnya. Mereka bersulang. 4 gelas beradu dalam tawa kemenangan kecil yang rasanya sangat besar. Tapi ketika tawa mulai mengendur dan ruangan kembali ke keheningan yang nyaman, laptop Helen berbunyi. Ping! Sebuah email baru masuk. Subjeknya membuat jantung Helen berhenti sesaat. See you soon. Tanpa nama pengirim. Hanya alamat email yang samar dan asing. Dengan jari yang mulai bergetar, Helen mengklik. Terlampir sebuah foto. Gambar dirinya, Nana, Putri, dan Ruli sedang duduk melingkar di ruang tamu apartemen ini. Angle-nya jelas dari luar balkon. Diambil dari kegelapan melalui jendela, seperti bidikan lensa telefoto. Dada Helen langsung sesak. "Guys," suaranya bergetar. "Foto ini diambil barusan." Putri refleks berdiri, mendekati tirai jendela dengan langkah waspada. Ruli menelan ludah. Untuk pertama kalinya, mulutnya berhenti bicara. Nana membeku di tempatnya. Gelas minuman masih terangkat setengah jalan. Suasana hening, mencekam. Udara di ruangan itu seolah menebal. Mereka saling tatap, menyadari satu hal yang membuat bulu kuduk merinding serentak. Ada seseorang di luar sana, mengawasi.